بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي هدانا لهذا وأشهد أن محمدا عبده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمين والمسلمات رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأخصكم بطاعة الله لعلكم ترحمون أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله في آية أخرى ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني ألقوك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Hadirin sidang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita seluruh jamaah Masjid Al-Ihsan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini seantero dunia ini menyebarkan, menyuarakan kalimat takbir, tahmid untuk merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari raya Idul Adha ini lebih besar fadilahnya, lebih besar syariatnya daripada hari raya Idul Fitri. Sebagai bukti, pada hari raya Idul Adha ini disyariatkan membaca takbir selama 4 hari. Kemudian salawat dan salam, mari kita doakan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul akhir zaman yang Allah berikan suatu kepercayaan sebagai pimpinan umat manusia dunia akhirat. Orang yang selamat di dunia dan di akhirat insya Allah adalah orang yang menjalankan uswatun hasanah terhadap kepribadian Nabi Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, pada hari raya Idul Adha ini kita mereview kembali atau menapakilasi ketaatan dan keikhlasan serta kesungguhan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim sudah usia lanjut, tidak mendapatkan keturunan, sehingga beliau itu berdoa, yakin dia semasa bahwa Allah itu Rabb atau yang mengatur alam semesta. Apa doa beliau? Di antara ya Rabbi habli minas sholihin, hai Rabbku, karuniai aku anak-anak yang soleh. Ternyata doa Ibrahim diijabah Allah. Di antaranya lahirlah anak tertua pada istrinya yang muda, Ismail alaihissalam. Kemudian pada istri tuanya yang tidak mungkin lagi punya keturunan, lahir juga anaknya 2 orang, Ishak dan Yakub. Di sini dapat kita nilai, Allah juga memberikan penjelasan di dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya, kata Allah, yang akan merubah nasib itu adalah doa dan ibadah. Doa dan ibadah. Maka Ibrahim berdoa sambil beribadah, dengan kuat, dengan ikhlas dan taat, membuktikan kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam hal itu mencontoh, mensuri teladani keikhlasan, ketabahan, ketaatan keluarga Nabi Ibrahim. Allah berfirman, fattabi' millata Ibrahim hanifah. Ikuti oleh engkau, hai Muhammad, agama Ibrahim itu yang suci. Muhammad kena perintah, berarti kita juga termasuk. Ibrahim, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang ulul azmi, 5 di antaranya 2 itu sangat utama. Buktinya tidak sempurna sholat kita selagi kita belum sempurnakan. Walaupun kita sudah berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad, dilengkapi dengan selawat kepada junjungan kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Ini bukti. Hadirin yang berbahagia, untuk menapakilasi perjuangan Nabi Ibrahim, bagi kita yang Allah sudah takdirkan, Allah panggil ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Itu wajib haji yang kita laksanakan melontar jumrah yang 3. Jumrah ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Itu menapakilasi perjuangan Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim itu diperintah Allah untuk dapat mengabdikan diri kepada Allah, menyembelih anaknya Ismail. Ini arafil manam. Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, saya diperintah oleh Allah melalui mimpiku, ani azbauka,
untuk menyembelihmu. Ibrahim sebagai orang tua, walaupun hal yang berat, walau berat dalam ayat, walau kata berat, sulit, disampaikan juga kepada Allah. Namun ada yang takwa, ada yang beriman, dijawabnya, ya abati, wahai ayahanda, laksanakan itu karena perintah Allah. Satajiduni, supaya ayah melakukan itu terhadap aku, sabirina, sabar. Dalam ayat dinyatakan, walamma aslama wa talahu lijabin, keduanya telah berserah diri dan menghadapkan hatinya kepada Allah, menghadapkan muka anaknya ke arah kiblat, disembelih. Bagaimanapun kesayangan terhadap anak itu tetap, sehingga Nabi Ibrahim melaksanakannya, tidak melilangkan mata, memicingkan mata, seolah-olah sudah putus lehernya. Maka di waktu itu dia jelangkan matanya, Allah tekan dengan kibas. Inilah syariat Nabi Ibrahim. Di syariat yang lain, ya, di samping syariat melontar jumlah akabah tadi, jumlah ula, usta dan akabah. Ini sedikit kita jelaskan. Bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Hajar digoda oleh iblis. Bersama-sama iblis menggoda. Sehingga di mana iblis menggoda Ibrahim, Ismail dan Hajar itu masing-masing iblisnya banyak. Ya, kita pun juga demikian. Di mana saja kita beramal, apa saja amal kita digoda. Apakah kita digoda dengan kebaikan? Apakah kita digoda dengan kesombongan? Apakah kita digoda dengan ketakburan? Iblis digoda, masing-masing itu. Ibrahim digoda yang pertama, begitu ulang, dilontarilah iblis. Hadir dilontari juga jumratul wusta, jumratul akabah. Ismail juga digoda. Semuanya melontari iblis, sehingga melontari jumlah-jumlah itu menjadi wajib haji. Sehingga Allah katakan al-hajju mabrur, hadis ini, laisa jazaa'u minallah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal untuknya illal jannah, kecuali surga. Dia pertama. Bagi orang yang sudah haji, tidak ada terbatas kapan saja dia berkorban. Orang yang belum haji, sebagai tanda syukur besarnya nikmat Allah kepada kita, inna a'tainakal kautsar, kami berikan kalian, kata Allah, nikmat yang banyak. Tolong hubungkan dirimu dengan aku, pasal sholat. Kenapa? Karena sholat itu imaduddin, tonggak tua agama, tiang agama seperti masjid ini, tonggaknya masjid. Man aqamaha faqad aqamatin, yang mendirikan sholat atau yang menanggung bicara sholat itu, menanggung jawab sholat itu faqad aqamatin, dia menegakkan agama dari dirinya, termasuk keluarganya, termasuk masyarakatnya berurusan. Waman hadama faqad hada, waman taraka faqad hadama. Siapa yang meninggalkan berarti meruntuh agama, meruntuh Islam.
Makanya kaum muslimin, pendidikan yang diberikan dengan contoh tapak tilasi Ibrahim itu, menapak tilasi Ibrahim itu pendidikan terhadap anak. Islam, Nabi kita menyatakan muru sabiya bisalah, perintah. Muru auladakum, bukan sabiya. Muru, perintah anak-anakmu salat bila sampai usianya 10 tahun. Wa idza balagha asharaf fadribuhu alaih. Kalau sudah sampai 10 tahun, tolong kasih ganjaran. Jarang sekali terjadi di masyarakat. Anak yang tidak sholat sudah 10 tahun tidak diganjar. Karena kadang-kadang ibu dan ayahnya tidak sholat. Ini mari kita tegakkan. Sholat. Sholat itu kaum muslimin, muslimat itu sangat besar artinya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya contohnya saja, amal sholat atau amal apa saja ada 2 pahala itu, 2 untung. Yang pertama fadilah sholat, fadilah ibadah. Yang kedua pahala. Kalau pahala di akhirat nanti, kalau fadilah di dunia dapat kita rasakan. Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah salah satu ayat, hafizu sholawatikum, jagalah, sempurnakanlah sholat-sholat. Wa sholatul wusta, agak diutamakan perhatian terhadap sholat asar. Karena asar itu banyak mudah. Sewaktu Nabi Muhammad kembali Isra Mi'raj, subuhnya belum sholat lagi, zuhur belum turun petunjuk, kemudian asar baru diselenggarakan. Nabi Muhammad berdialog dengan Jibril. Kenapa sholat asar itu disuruh, diperintahkan kepadaku dan kepada umatku? Kata Jibril, sholat asar itu kalau kamu taat dan menjaganya dengan baik, fadilahnya adalah orang yang sholat itu terhindar dari dosa baik besar ataupun kecil, paling tidak dari asal sekarang sampai asal besok. Ini fadilah. Itu kita ambil dalam kitab Khazanatul Asrar, kitab kandungan rahasia-rahasia ibadah. Kemudian kalau sholat maghrib itu adalah fadilahnya menghapus dosa. Paling tidak dari maghrib kemarin sampai maghrib sekarang itu setidak-tidaknya. Di asar menambah dosa, maghrib menghapus dosa. Sehingga Nabi Adam alaihissalam setelah dibuang 500 tahun lebih di muka bumi ini tidak ketemu, ya tidak ada pakaian, doanya Allahumma inna zalamna, wahai Allah kami menganiaya diri kami, wa ilam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti rugi. Di maghrib Allah, di asar itu dipertemukan oleh Allah keduanya di padang Arafah. Di padang Arafah. Hingga insya Allah kalau kaum muslimin pergi naik haji ingin menjodohkan anaknya, berdoalah di sana. Insya Allah sampai. Ini fadilah ya yang pernah dilakukan oleh Haji Ismail dan Ibrahim, oleh Adam dan Hawa. Kemudian setelah sholat asar batin menutup dosa yang akan terjadi, sholat maghrib menghapus segala dosa kita yang sudah terjadi. Berarti kita
seperti bayi yang baru lahir tidak ada berdosa. Itu doa kita akan dijawab. Yang ketiga, sholat isya. Siapa yang sempurna sholat isyanya, kata Jibril, akan mendapat keutamaan ibadah seperti para nabi dan rasul. Kemudian sholat subuh. Sholat subuh itu Nabi sempat berdialog dengan malaikat. Wahai Muhammad, sewaktu kamu Isra dan Mi'raj, waktu Mi'raj kamu melihat langit dunia, langit terakhir ya, langit yang paling rendah. Kata Muhammad, ya ada wahai Jibril, kamu lihat apa? Kabut dalam. Yang kamu lihat apa? Suara heboh. Tahu kamu apa itu? Tidak, wahai Jibril. Jibril menjelaskan, suara yang heboh itu adalah suara iblis, setan yang menggoda manusia di mana saja, kapan saja, dalam kondisi bagaimanapun. Yuwaswi supi sudulinas minal jinnah diwadah. Adapun yang kabut itu adalah tubuh-tubuhnya iblis, tubuh-tubuhnya setan. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, dia masuk ke dalam hati nurani manusia. Jadi dengan sempurna sholat subuh, kata Jibril, insya Allah umatmu akan aman dari memakan harta yang haram dan syubhat. Hati-hati dia mencari rezeki. Jadi berarti dalam ayat surah Jumat, idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Kalau sudah selesai sholat, bertebarlah.